Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak. Bagaimana kabarnya Pak Masri? Alhamdulillah Pak, badan sehat, kantong juga. Mudah-mudahan nanti hari Jumat Pak sehat. Alhamdulillah. Nanti segera menyusul ya, sertifikasinya cair ya Pak ya. Amin. Nah, Pak Masri, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, saya ingin mempertegas bahwa di sini saya sebagai supervisor, Pak Masri sebagai coach, dan nanti Pak Nana sebagai coaching. Gitu. Nah, tugas saya adalah pertama, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siapa? Saya ingin mendiskusikan juga tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan, di mana Bapak harus melakukan kegiatan coaching nanti sesuai alur kita. Kemudian bagaimana Bapak bisa mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana respon coaching terhadap pertanyaan Bapak tersebut. Jangan lupa pula tentang kompetensi yang ingin dikembangkan ketika coaching, yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot, serta prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siapa ya? Siap. Oke, kita akan mulai Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada saat coaching nanti? Dari ketiga kompetensi itu saya ingin memaksimalkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan yang kedua Pak, bagian mana kompetensi yang spesifik ingin dikembangkan saat Bapak coaching dan saya observasi? Pertama, saya ingin mengembangkan menjadi pendengar yang aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas atau yang lebih berbobot. Pendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga Pak, indikator bagian mana yang ingin dikembangkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti? Saya mengharapkan bahwa coaching tersebut nanti akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Apa langkah-langkahnya dia menghadapi permasalahan tersebut supaya ada jalan keluarnya Pak. Menemukan solusi permasalahan dari coaching ya Pak ya. Nah mungkin itu Pak pertanyaan yang bisa saya ajukan. Silahkan Bapak melakukan coaching dengan coaching ya, Bapak dengan Pak Nanang. Mungkin itu saja Pak ya, cukup dulu. Nanti setelah melakukan coaching kita akan bertemu kembali. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Masri. Waalaikumsalam. Ya Pak. Kabarnya hari ini bagaimana Pak? Baik. Alhamdulillah Pak sehat. Bapak sendiri gimana? Alhamdulillah Pak. Namun masih ada ini Pak, ada ganjal sedikit di hati Pak. Aduh bahaya itu Pak. Bagaimana Pak? Ada waktu atau lagi sibuk nih? Enggak, sekarang kebetulan lagi nyantai nih Pak. Tadi habis ngopi nih. Sekarang waktu masih lama nih, masih istirahat. Ngomong-ngomong, ada apa nih Pak? Sebenarnya gini Pak. Jadi saya itu ada ganjalan di hati gitu Pak. Lagi galau nih Pak. Memang urusannya sih urusan keluarga gitu, tapi memang berdampak pada pekerjaan saya juga. Ya, jadi saya ini kan kerjanya jauh dari rumah ya Pak ya. Jadi pulang sekolah itu tidak bisa langsung ke rumah gitu, harus nginap dulu sampai 1 minggu. Nah sekarang itu kan ada lagi rame-ramenya mutasi Pak. Ya orang lain udah pada mutasi. Nah itu gara-gara itu istri di rumah, keluarga di rumah menekan saya agar ikut-ikutan gitu mutasi Pak. Saya sih sebenarnya mau, cuman kan ada tanggung jawab juga Pak di sekolah. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan oleh kepala sekolah bukan hanya sebagai pengajar saja gitu ya Pak. Nah karena desakan dari keluarga itulah saya dampaknya ada ke sekolah jarang Pak. Seperti itu ya, jadi dilema ya Pak ya? Iya dilema, dituruti gimana, nggak dituruti juga punya tanggung jawab Pak. Benar Pak. Terus ngomong-ngomong nih, apa yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita nanti? Yang ingin saya dapatkan Pak, kalau bisa mungkin solusi ya, tapi kalau memang ya minimal gitu
hati saya itu plong gitu, nggak ada beban lagi Pak, nggak nyesek di dada seperti ini. Oh, seperti itu ya Pak ya. Memang betul Pak, sekarang nih aduh kita lagi nyaman-nyamannya ya, ramai lagi itu teman-teman, lagi bestie pada ninggalin kan ada galau di saya juga. Iya. Nah itu ya permasalahan, jadi menurunnya aktivitas ya, Iya. karena kita tekanan keluarga, pengaruh dari luar juga, jadi imbasnya ke kerjaan kita. Nah kemudian dari permasalahan tersebut ingin seperti apa konsisten yang Pak Nanang nanti inginkan? Mana malah juga konsisten. Kemana kemana ya? Katalah aja nggak dicambungnya ya hapus gitu. Ngomong-ngomong Pak Nanang mungkin ya, meskipun Pak Nanang sekarang malah ingin gitu ya mutasi karena ya pengaruh dari luar, tapi kan Pak Nanang juga banyak mungkin ya pekerjaan sekolah yang Pak Nanang kerjakan. Nah selain melaksanakan KBM, pekerjaan seperti apa sih yang Pak Nanang lakukan di sekolah sehingga Pak Nanang itu sangat dibutuhkan di sekolah tersebut? Selain sebagai guru, saya juga dipercaya sebagai pengelola BOAS ya Pak, kemudian operator. Jadi kadang kita juga ingin sih pulang ke rumah gitu, mutasi dengan keluarga ya. Tapi tanggung jawab berlebih yang diberikan sekolah itulah yang menjadi membuat saya berat gitu untuk saat ini untuk ikut mutasi seperti itu. Namun karena ada tekanan dari keluarga itu juga, dan dalam 1 bulan ini saya jarang masuk sekolah ini Pak, sih galau gitu. Benar ya. Jadi di satu sisi tanggung jawab kita di sekolah banyak ya, di sisi lain keluarga juga membutuhkan. Kadang kan itu dilema, galau ya. Kalau kita mementingkan keluarga, kita tugas pokoknya apa ya? Tapi Iya. kita kalau mengerjakan tugas pokok keluarga juga, itu faktor yang sangat mendukung kita, jadi bingung juga. Nah dari permasalahan ini Pak Anang, karena mungkin ya bukan pengaruh dari dalam aja, ini dari luar ya, Iya. karena banyak ini sekarang mungkin musim-musimnya nih pada mutasi. Yang dulunya Pak Anang mungkin kegiatan KBM-nya mungkin aktif ya, kemudian kegiatan sekolah juga sangat tepat target waktu itu diselesaikan, sekolah juga rajin. Nah sekarang dampaknya mungkin jarang-jarang ya. Iya Pak. Coba kalau Pak Nanang bayangkan, kalau kita dari skala 1 hingga 10, aktivitas Pak Nanang sekarang ada di posisi mana itu? Kalau menurun coba kira-kira. Kalau pakai skala 1 sampai 10 Pak, mungkin saya masih berada di 6 untuk sekarang ini, karena dalam 1 bulan ini ya jarang ke sekolah, jarang ngobrol di ruang guru juga, kemudian KBM ya banyak yang ditinggalkan seperti itu Pak. Jadi masih di level 6 lah saya. Jauh sekali ya. Iya, jauh dari. Kalau dulu ketika mana aktif itu kira-kira ada level berapa? Kalau dulu ketika aktif ya sampai 10 Pak. Menurut saya sampai 10. Bagus karena ya. Iya, karena jarang bolongnya. Kemudian saya juga kan di sekolah aktif gitu. Memang saya juga percaya Pak, dari apa yang Pak Anang kerjakan ya, double job ya. Iya. Kemudian dari cerita sekolah-sekolah di sekelilingnya Bapak Anang itu rata-rata tinggal di sekolah ya. Iya. Yang pasti sangat aktif. Nah untuk kedepannya Pak Anang targetnya ingin ada di skala berapa untuk kedepannya? Untuk kedepannya target saya kembali ke 10 Pak. Pengen Iya. bagus lagi ya. Pengen bagus lagi. Tapi tidak mengesampingkan tanggung jawab kita terhadap keluarga ya Iya. Pak. Nah untuk mencapai target tersebut nih, tetapi kita di keluarga juga tidak salah paham. Apa yang dapat Pak Nanang lakukan? Mungkin saya akan berkomunikasi lebih baik lagi dengan keluarga Pak. Jadi saya akan berikan penjelasan atau alasan-alasan kenapa untuk saat ini tidak mau mutasi ya. Mungkin dari hati ke hati lah istilahnya.
atau bisa saja saya mungkin minta bantuan ke orang yang dituakan di keluarga saya gitu untuk menjadi apa namanya penengah lah untuk ikut memberikan alasan bahwa karena untuk saat ini saya tidak bisa mutasi gitu, bukan karena apa-apa tapi karena tanggung jawab di sekolah seperti itu. Seperti itu ya, benar. Jadi pertama kita juga jangan egois ya, ke keluarga juga harus pendekatan. Nah, pendekatan tersebut supaya tidak hanya dalam waktu tertentu saja, supaya lebih konsisten dan berkelanjutan. Coba seperti apa yang Panang lakukan supaya lebih konsisten agar solusi tersebut nanti semuanya saling memahami. Untuk Lebih konsisten coba gimana? iya, jadi mungkin saya pakai manajemen waktu mungkin Pak ya. Jadi saya mengatur pengaturan waktu. Ketika saya di sekolah saya full untuk bekerja gitu, tapi ketika di rumah ya saya harus full untuk keluarga gitu, karena keluarga juga mungkin membutuhkan saya. Saya juga tidak menyalahkan istri kenapa ingin saya mutasi ya, tapi mungkin karena beliau juga ingin seperti orang lain lah gitu, kita tetap tiap hari pulang sekolah bareng seperti itu. Jadi saya akan maksimalkan ketika liburan itu khusus untuk keluarga. Di mana saya juga terkadang tidak bisa menyalahkan istri maupun anak-anak kita ya. Iya. Mereka mungkin ketika kita waktunya habis di kerjaan, mereka sangat butuh pengen ngobrol, pengen cerita. Terkadang kita ketika kita ke rumah kan tenaga kita sudah habis ya. Iya. Kita mungkin sampai rumah capek tidur, sedangkan anak istri menunggu kita. Nah, untuk selanjutnya Pak Anam, dalam menggapai apa yang ingin Pak Anam lakukan, itu bagaimana Pak Anam memulainya dari awal? Gimana coba cara-cara yang baik? Untuk memulainya mungkin Pak, saya harus komunikasi langsung ya, karena sekarang ini kan saya masih di sekolah gitu, masih kerja. Paling hari Jumat itu baru pulang ke rumah. Jadi langkah awalnya mungkin ngobrol secara tatap muka saja Pak, tidak melalui telepon. Saya jelaskan lebih rinci lagi. Kemudian yang kedua mungkin saya meminta pemahaman lah, pengertian dari istri gitu, bahwa sebenarnya saya ini bukan karena tidak mau juga gitu, tapi karena memang punya tanggung jawab yang memang belum bisa ditinggalkan untuk saat ini. Dan yang ketiga mungkin ya sama-sama mengerti lah, saya mengerti keinginan istri, istri juga mengerti keinginan saya, seperti itu Pak. Maklum ya, maklum. Saya juga kadang saya juga merasakan dengan keluarga yang ketika ada keperluan yang urgent, kalau kita jauh kan tidak bisa langsung ya. Iya. Tapi kalau kita mungkin sama-sama kumpul, mungkin ya tiap saat kita bisa tukar keluh kesah, bisa curhat tiap hari. Kalau jauh kan cuma ada di daring aja, kita tidak bisa langsung, tidak mengena ya. Iya, tidak langsung Pak. Ngomong-ngomong, itu untuk memulainya itu kapan akan melakukan pendekatan kepada istri agar memahami apa yang akan Panang lakukan untuk kedepannya? Memulainya kapan? Mungkin minggu ini Pak. Jadi setelah hari Jumat lah, insya Allah hari Jumat kan pulang dari sekolah gitu. Jadi minggu-minggu ini saya akan lakukan. Lebih cepat lebih baik ya. Iya, lebih cepat lebih baik. Jadi ya kita lebih dari hati ke hati lah ke istri mah. Kita jelaskan aja bahwa di sekolah tanggung jawab sangat berat, ya kaitannya dengan bukan untuk diri sendiri ya, tapi itu gimana keberlangsungan sekolah. Kalau di saya juga paham kalau di operator maupun di pengelola bos itu waduh jantung di sekolah ya. Jadi kita gimana baik-baiknya aja masih pemahaman kepada istri supaya mereka memahami. Dan ketika kita ada di depan di hadapan keluarga, kita juga harus fokus. Jangan terkadang ketika kita di keluarga kita masing-masing di gadget, kan itu juga menghabiskan waktu ya. Mereka ketika merasa ketika ada ketika kita di gadget mereka merasa tidak dihargai ya. Itu sering saya juga sering merasakan ya. Sering ketika kenapa ini kok istri nggak ada hujan nggak ada angin manyun aja, ternyata kita ada gini ya. Nah, seperti itu. Jadi ya, semuanya ada mungkin bagaimana kita pendekatannya. Kemudian selanjutnya apa yang bisa Pananang tanggung jawaban, ada komitmen nggak dia di Pananang supaya apa yang Pananang lakukan itu nanti tidak sia-sia, bahkan
ingin berkelanjutan untuk kedepannya supaya solusi permasalahannya dapat menemukan yang terbaik. Ada komitmen seperti apa? Ya, paling komitmen saya Pak untuk di sekolah tetap bekerja seperti biasa, ketika ngajar-ngajar gitu. Kemudian ketika ada pekerjaan di luar mengajar seperti pekerjaan di sekolah itu tetap dikerjakan. Tapi komitmen di keluarga juga sama Pak, ada kesepakatan lah, ada pembicaraan tentang apa namanya bagaimana ke depannya, kemudian bagaimana saling menghargai, saling mengerti, dan itu juga tadi itu bahwa saya harus meluangkan waktu lebih banyak lagi untuk keluarga gitu. Jadi ketika libur memang waktu itu diberikan untuk keluarga seperti itu. Dari apa yang Pak Nanang jelaskan komitmennya, saya rasa Pak Nanang sudah cukup dewasa, tinggal bagaimana pendekatannya kepada istri ya. Jadi kita jangan sama-sama egois lah. Kalau ketika yang satu marah, yang satunya harus jadi air, jadi pendingin ya. Yang satu lagi manyun, yang satunya harus mengalah, seperti itu ya. Jangan sama-sama ketika istri lagi galau, kita juga ikut-ikutan seperti itu ya. Jadi jangan ketika ada api jangan ditambah api lagi ya. Jadi kita, apalagi kita sebagai pemimpin, harus mengalah aja lah. Insya Allah setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Kemudian mudah-mudahan nih ya, apa yang Pak Nanang harapkan mulai dari kegiatan di sekolah ingin tercapai lebih baik lagi, dengan keluarga terpenuhi, itu mudah-mudahan dapat terlaksana semua ya. Ada jalan keluar insya Allah ya. Setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Amin. Yang penting bagaimana kita menghadapinya, jangan lari tapi kita hadapi. Baiklah Pak Nanang, mungkin ya itu semoga berhasil apa yang Pak Nanang inginkan ya. Iya Pak. Nah, selanjutnya saya juga tidak sabar nih, nanti ingin dengar lagi cerita Pak Nanang bagaimana nih setelah pendekatan dengan keluarga, dengan sekolah. Saya tidak sabar ingin dapat kabar baik bahwa Pak Nanang di sekolah udah aktif lagi. Doakan saja Pak. Jadi mungkin saya akan langsung melakukan minggu-minggu ini, dan insya Allah kita bisa berbincang lagi hasilnya. Mudah-mudahan lebih baik lagi dari sekarang. Amin. Mungkin masih ada Pak Nanang? Alhamdulillah mungkin itu aja Pak. Bapak juga mungkin lagi sibuk sekarang. Saya sudah lega lah, sudah keluar unek-unek saya selama ini, dan mudah-mudahan hasilnya di sekolah saya aktif dan di keluarga baik-baik saja Pak. Amin amin. Ya mudah-mudahan ya, saya juga ingin nanti mah bercerita panjang. Saya juga banyak ada sesuatu yang ingin dicurahkan, tapi berhubung hari ini saya masih ada jam nih, jam 1 sekarang udah hampir 12.45 nih, 15 menit lagi. Mungkin saya pamit duluan nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Saya terima kasih ke Bapak sudah mau mendengarkan curhatan lah unek-unek saya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya sama-sama Pak Nanang. Mangga Pak Nanang, mangga. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Masri. Waalaikumsalam. Ya Pak, mangga. Oke, Pak Masri. Pak Masri sudah melakukan coaching dengan Pak Nanang. Alhamdulillah beres Pak. Tadi saya berbincang-bincang mungkin sekitar 15 menitan sama Pak Nanang. Oke, Pak Masri. Di sini kita akan melakukan kegiatan pasca coaching ya Pak ya. Nah, pada kegiatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Juga saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya terkait proses coaching yang dilakukan oleh Pak Masri. Nah, kita langsung saja Pak. Yang pertama saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa saja yang sudah dilakukan terkait indikator yang tadi Bapak sudah tetapkan? Pertama, saya sudah menjadi pendengar aktif Pak. Saya mendengarkan apa yang permasalahan yang Pak Nanang curahkan, mulai dari mungkin permasalahan pribadi sampai dia permasalahan ke pekerjaannya. Kemudian saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang berkualitas untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Nanang. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak Masri,
bagaimana kompetensi yang Bapak ingin kembangkan tadi? Apakah Bapak sudah mencapainya dengan kompetensi tersebut? Pada awal-awal saya merasa canggung, ya. Tetapi setelah berjalan, alhamdulillah beberapa pertanyaan yang mungkin sangat spesifik saya bisa sampaikan ke Pananang, sehingga ada sedikit pencerahan tentang permasalahan dari apa yang dihadapi oleh Pananang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Ia alhamdulillah bisa menguraikannya sesuai dengan alur tirta. Oke, Mas Ri, selain hal tersebut juga saya juga di sini membuat catatan untuk Pak Mas Ri. Baik, akan saya sampaikan ya catatannya ya. Siapa? Pada proses coaching tadi seluruhnya sudah berjalan sangat baik sesuai dengan alur tirta, di mana tujuannya sudah ada disampaikan, terlaksana, kemudian identifikasi masalahnya juga terlaksana, kemudian rencana aksinya juga saya catat tadi sudah dengan rinci terlaksana, kemudian tanggung jawab juga di sana Pak Masri menggali tanggung jawab dari Pak Nanang, dari Koci untuk menyampaikan apa yang harus dia lakukan ke depannya, begitu ya. Itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, Pak Masri juga terkait kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, yaitu membuat pertanyaan dan membuat. Menurut saya Bapak sudah sangat baik. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan Bapak itu bisa membantu menemukan solusi dari permasalahan dari Koci atau dari Pananang. Sehingga solusinya itu selain juga ketemu, juga bisa dipertanggungjawabkan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak. Itu menurut saya coaching yang sudah Bapak laksanakan itu sudah sangat-sangat baik. Oke, selanjutnya Bapak untuk pertanyaan penutup, saya ingin menanyakan satu hal lagi, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan oleh Bapak tadi? Sebenarnya selain saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian menjadi pendengar aktif, saya ingin mindfulness Pak. Jadi ingin waktunya itu penuh. Ya. Tadi saya terbatas waktu karena mungkin di jam-jam tertentu saya masih ada jadwal melaksanakan KBM. Jadi tadi hanya kita mungkin 15 menitan di waktu istirahat, jadi agak jeda. Tetapi alhamdulillah dari waktu yang tadi kita bisa maksimalkan Pak. Tapi nanti untuk kedepannya saya berharap kita lebih nyantai lagi berbincangnya supaya tujuan dari permasalahan yang kita inginkan itu lebih mengenal lagi Pak. Jadi ingin mindfulness. Oke, ingin mindfulness ya Pak ya? Bisa lebih nyantai. Bisa lebih nyantai. Oke. Baiklah Pak Masri, itu saja mungkin yang bisa kita perbincangkan pada kegiatan pasca coaching ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dalam proses coaching untuk menemukan permasalahan-permasalahan bagi orang-orang di sekitar kita, apakah kita ketika menjadi rekan kerja ataupun kita menjadi pemimpin di tempat kerja kita ya. Mungkin itu saja Pak Masri yang bisa sama-sama kita diskusikan. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.